Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Hardianingsi dari kelas Agribisnis C dengan nomor NIM 210321100109. Nah, di sini saya akan mempraktekkan terkait analisis conjoin dari data preferensi analisis konsumen terhadap pembelian keju. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terkait data-data untuk dimasukkan di analisis conjoin, yaitu ada atribut dan level. Atributnya ada jenis, merek, berat, dan harga. Terkait levelnya yaitu dari jenis ada keju batang, keju mozzarella, dan keju slice. Untuk mereknya ada keju craft dan keju pro cheese. Untuk beratnya itu ada 50 gram, 100 gram, dan 165 gram. Dan untuk harganya itu ada 10.000, 18.000, dan 25.000. Nah, sebelum kita mempraktikkan analisis conjoin, kita buat foldernya terlebih dahulu. Kayak gambar, video, dokumen. Nah, setelah kita membuat folder, kita langsung ke SPSS. Lalu kita klik data, kita buka orthogonal design, lalu generate. Lalu di sini kita memasukkan data atribut dan levelnya yang sudah kita siapkan tadi. Nah, untuk faktor name ini atribut, lalu untuk faktor label ini atribut dari produknya. Kita masukkan yang pertama yaitu jenis, lalu jenis produk, kita add, yang kedua ada merek keju, yang ketiga ada berat, yang terakhir ada harga. Nah, setelah kita memasukkan atributnya, kita klik satu-satu atributnya untuk memasukkan levelnya. Lalu kita klik define value, kita masukkan satu-satu dari level setiap atributnya. Keju batang, keju baru, keju. Kita klik continue, dan untuk yang lainnya sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan satu-satu. Kita lagi, lalu yang terakhir yaitu kita masukkan level dari harga. 10.000, 18.000, dan 20.000. Kita klik continue. Nah, setelah kita memasukkan atribut dan juga levelnya, kita klik create new data file, kita masuk ke file, lalu kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Di new folder di MKB2UTS, kita open. Kita save di sini dengan menamai yaitu stimuli keju. Lalu kita save, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul upline is successfully generated 9 card with 9 card. Nah, di sini yang artinya kita bisa membuat 9 pilihan di kuesioner nanti. Kita mengetahui ada 9 pilihan untuk kuesioner nanti, kita buka di dalam folder yang sudah kita save tadi, yaitu terkait stimulinya. Kita selanjutnya, setelah mengumpulkan data dari setelah menentukan terkait orthogonal design ini,
Selanjutnya adalah kita melakukan penilaian terhadap responden dengan 9 part ini. Lalu untuk penilaian respondennya itu sudah saya punya. Nah, ini merupakan hasil dari penilaian responden. Ada 21 responden dan 9 penilaian. Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data dari responden yaitu kita buka SPSS-nya lagi. Lalu kita klik file, kita klik new data. Lalu kita kopas yang dari hasil responden di Excel tadi. Copy, lalu kita paste di SPS. Nah, setelah kita copy data yang dari Excel tadi ke SPSS, lalu kita buka variable view, kita ganti terkait namanya. Name yang pertama yaitu responden. Lalu kita dari 2 sampai 10 kita ubah dari P1 sampai P9. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9 sesuai dengan pemilihan dari kuesionernya tadi. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 semua. Setelah itu kita balik ke data view. Nah, di sini sudah tersimpan yaitu responden P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Lalu kita save. Kita namai dengan penilaian keju. Nah, setelah itu kita buka file, kita new, kita buat sintak. Nah, di sini tadi saya sudah menyiapkan terkait format dari sintaknya. Tinggal kita copy, lalu kita paste di SPSS. Nah, ini adalah format yang sudah saya siapkan, akan tetapi ini perlu diganti dengan data atau file yang sudah kita simpan dalam folder tadi. Kita hapus terlebih dahulu conjoinnya, lalu kita copy ini, paste. Lalu kita juga memasukkan nama dari filenya. Awalnya tadi memasukkan nama stimuli keju. Ini juga kita sesuaikan namanya yaitu stimuli keju. Kapitalisasi harus disesuaikan juga. Sama halnya dengan yang data, kita hapus terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan file yang sudah kita simpan tadi. Kita copy, kita paste, kita copy lagi terkait namanya. Kita paste. Nah, untuk skornya ini kita bisa sesuaikan dengan yang ada di SPSS tadi, kapitalisasinya juga P1 sampai dengan P9. Lalu untuk subjeknya sudah benar yaitu responden, untuk faktornya juga kita sesuaikan dengan atributnya. Ada jenis, merek, berat, dan harga.
lalu kita klik run, kita klik all. Nah, di sini sudah muncul terkait conjoin analisisnya dari responden 1 sampai dengan responden yang ke-21. Nah, jikalau untuk keseluruhan dari overallnya statistiknya itu untuk jenisnya itu responden lebih suka keju mozzarella dari data yang dapat dilihat, yaitu dengan dapat nilainya itu 0,206, dan untuk mereknya itu responden lebih suka keju puff dengan penilaian 0,58. Untuk beratnya itu konsumen lebih suka berat yang 100 gram dengan penilaian 0,322, dan untuk harganya itu konsumen lebih suka di harga 10.000 dengan jumlah penilaian yaitu 289. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsumen lebih mementingkan terkait keju ini itu dapat dilihat dari beratnya dengan penilaian 33,280. Nah, untuk analisis conjoin ini dapat dikatakan signifikan, dapat dilihat dari persons dan candle tau-nya, yaitu penilaian signifikannya itu kurang dari 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis conjoin terkait preferensi konsumen terhadap pembelian keju. Nah, untuk latar belakang, preferensi konsumen merupakan suatu pilihan yang didasarkan atas rasa suka terkait mana yang lebih disukai konsumen dari beberapa pilihan konsumen. Menurut Chan Utomo dan Ruchita 2013, keju adalah bahan pangan yang dibuat dari fermentasi susu. Setiap daerah yang menghasilkan keju mempunyai keunikan masing-masing seperti dalam hal tekstur, kekerasan, dan rasa. Semua itu ditentukan lamanya fermentasi, jenis mikroorganisme, dan jenis susu yang digunakan. Lalu adapun alasan memilih keju. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Yang kedua menjaga kesehatan gigi. Yang ketiga menyehatkan saluran pencernaan. Lalu tujuan penelitian ada yang pertama yaitu menganalisis preferensi konsumen dalam pembelian keju. Yang kedua yaitu mengetahui atribut keju yang paling dipertimbangkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ada latar belakang bagi penulis sebagai tambahan ilmu dan wawasan tentang bisnis khususnya pada hubungan atribut produk terhadap keputusan pembelian. Lalu bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan masukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan atribut produk dan hubungannya terhadap keputusan pembelian. Lalu bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan terhadap manajemen perusahaan dalam menentukan keputusan strategi pemasaran selanjutnya, serta sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan pemasaran khususnya yang berhubungan dengan atribut produk yang hubungannya terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam bentuk kuesioner, yaitu Google Form yang dibagikan secara online dari 21 responden. Skala sikap yang digunakan berupa skala Likert antara 1 sangat tidak suka sampai 5 dengan arti sangat suka. Lalu untuk penentuan responden secara acak dan responden adalah seorang yang pernah mengonsumsi produk keju. Lalu analisis data menggunakan analisis conjoin dengan atribut yang digunakan sebanyak 4 atribut dan 11 level. Kombinasi tersebut diolah dalam bentuk analisis conjoin yang memuat atribut dan level. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan. Ada utilitas keseluruhan. Jadi utilitas keseluruhan itu peminat dari responden terkait jenis, yaitu jenis keju mozzarella dengan jumlah poin 0,206, lalu merek
lebih memilih keju Kraft dengan jumlah 0,58, lalu ada berat dengan jumlah 100 gram. Lalu adapun harga, responden lebih berminat di harga 10.000 dengan jumlah peminat 0,289. Lalu adapun importance value keseluruhan. Nah, importance value keseluruhan ini jadi responden lebih mengutamakan berat dengan nilai 33,280. Untuk selanjutnya ada korelasi keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan dari analisis conjoint terkait preferensi pembelian konsumen terhadap produk keju dinyatakan signifikan karena dapat dilihat dari nilai persen dan candle-nya, yaitu kurang dari 0,05. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian preferensi konsumen terhadap pembelian keju dapat ditarik kesimpulan, yaitu atribut keju yang menjadi preferensi konsumen yaitu keju dengan jenis keju mozzarella dengan merek Kraft. Konsumen juga banyak yang memilih keju dengan berat 100 gram dan harganya yang cukup terjangkau berkisar 10.000. Urutan atribut secara berturut-turut dari yang paling dipertimbangkan sampai dengan yang kurang dipertimbangkan oleh konsumen dalam keputusan pembelian keju, yaitu ada jenis, merek, berat, dan harga yang terjangkau. Itu terkait referensi yang saya ambil untuk membentuk PPT yang saya jelaskan tadi. Nah, sekian terkait praktik analisis conjoint dan juga penjelasan PPT terkait preferensi konsumen terhadap pembelian keju yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.